Bayangkan sebuah makanan sederhana yang berasal dari Asia Tenggara, tepatnya dari Indonesia, tiba-tiba menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sebuah negara Afrika yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Bukan hanya dikenal, bukan hanya disukai, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya makan masyarakat di sana. Makanan itu adalah Indomie. Mie instan yang mungkin bagi sebagian orang Indonesia hanyalah hidangan praktis di kala lapar. Namun di Nigeria, negara dengan populasi terbesar di Afrika, Indomie telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bukan sekedar mie instan, ia telah menjadi fenomena budaya, ekonomi, bahkan bahasa. Bagi banyak warga Nigeria, kata mie instan seringkali tidak lagi disebut sebagai mie. Mereka menyebutnya Indomie. Tidak peduli mereknya apa, selama itu mie instan, orang akan mengatakan mereka ingin memasak Indomie. Fenomena seperti ini jarang terjadi pada sebuah produk makanan. Biasanya hanya merek-merek yang sangat kuat yang mampu mengubah namanya menjadi istilah umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sama seperti di Indonesia dahulu, banyak orang menyebut pasta gigi sebagai odol atau menyebut air mineral sebagai aqua. Di Nigeria, Indomie telah mencapai status seperti itu. Pertanyaannya tentu menarik. Bagaimana mungkin sebuah mie instan dari Indonesia bisa meraih posisi yang begitu kuat di sebuah negara Afrika Barat yang memiliki budaya kuliner yang sangat kaya dan berbeda? Jawabannya ternyata tidak sesederhana rasa yang enak. Kisah sukses Indomie di Nigeria adalah perpaduan antara strategi bisnis yang cerdas, waktu yang tepat, serta kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Perjalanan Indomie di Nigeria dimulai sekitar akhir tahun 1980-an. Pada masa itu, pasar mie instan di negara tersebut masih sangat kosong. Bagi sebagian besar masyarakat Nigeria, mie instan bahkan bukanlah makanan yang mereka kenal. Kebanyakan orang lebih akrab dengan makanan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun dalam budaya mereka. Hidangan seperti jollof rice, eba, ogbono soup, dan egusi soup merupakan makanan yang sangat populer dan sering hadir dalam berbagai kesempatan keluarga maupun perayaan. Namun di balik kekayaan kuliner tersebut, ada satu celah yang belum terisi. Banyak makanan tradisional Nigeria membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dimasak. Prosesnya seringkali melibatkan banyak bahan dan teknik memasak yang cukup rumit. Dalam kehidupan modern yang semakin sibuk, terutama di kota-kota besar, tidak semua orang memiliki waktu untuk menyiapkan makanan yang kompleks setiap hari. Disinilah Indomie melihat peluang besar. Ketika pertama kali masuk ke Nigeria, Indomie tidak hanya sekedar mengirimkan produknya ke pasar, lalu berharap orang akan membelinya. Mereka datang dengan strategi pemasaran yang cukup berani dan personal. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode pemasaran dari pintu ke pintu. Tim pemasaran Indomie mendatangi rumah-rumah warga secara langsung. Mereka memperkenalkan produk, menjelaskan cara memasaknya, dan yang paling penting, mengajak orang untuk mencicipinya. Pendekatan ini sangat penting karena mie instan adalah sesuatu yang benar-benar baru bagi banyak masyarakat Nigeria saat itu. Tanpa pengalaman mencicipi secara langsung, mungkin banyak orang yang akan ragu untuk mencoba makanan yang asing bagi mereka. Dengan metode ini, Indomie tidak hanya menjual produk, tetapi juga memperkenalkan konsep baru dalam cara makan yang praktis dan cepat. Selain mendatangi rumah-rumah warga, Indomie juga melakukan berbagai kegiatan promosi di sekolah-sekolah. Mereka mengadakan demo memasak dan membagikan sampel gratis kepada anak-anak. Strategi ini ternyata sangat efektif. Anak-anak yang menyukai rasa Indomie kemudian meminta orang tua mereka untuk membelinya di rumah. Secara tidak langsung, anak-anak menjadi duta kecil bagi merek tersebut. Sasaran utama dari strategi pemasaran ini adalah para ibu rumah tangga. Dalam banyak keluarga, ibu adalah pihak yang menentukan makanan apa yang akan disajikan di rumah. Indomie memahami ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, mereka tidak hanya mempromosikan produknya sebagai makanan praktis, tetapi juga sebagai makanan yang dianggap memiliki nilai nutrisi bagi anak-anak. Pesan ini sangat penting, karena banyak ibu yang selalu memikirkan asupan makanan bagi keluarga mereka. Dengan menggabungkan citra praktis, lezat, dan bernutrisi, Indomie berhasil membangun kepercayaan di kalangan konsumen. Dalam waktu yang relatif singkat, produk ini mulai dikenal luas di berbagai daerah di Nigeria. Keunggulan lain yang membuat Indomie semakin populer adalah kepraktisannya. Mie instan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk dimasak.
Di tengah perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin cepat, kepraktisan seperti ini menjadi sangat berharga. Banyak keluarga yang mulai melihat Indomie sebagai solusi ketika mereka tidak memiliki waktu untuk memasak hidangan yang rumit. Kesuksesan ini semakin diperkuat ketika Indomie memutuskan untuk membangun fasilitas produksi langsung di Nigeria. Dengan memproduksi mie instan secara lokal, biaya produksi dapat ditekan sehingga harga produk menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, distribusi produk juga menjadi jauh lebih luas dan efisien. Indomie kemudian dapat ditemukan hampir di mana saja, dari warung kecil di desa-desa hingga supermarket besar di kota-kota besar. Mie instan ini menjadi makanan yang sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Keunggulan lain dari mie instan adalah daya tahannya yang cukup lama. Produk ini dapat disimpan dalam waktu yang panjang tanpa perlu khawatir cepat rusak. Bagi banyak keluarga di Nigeria, hal ini sangat penting. Tidak semua wilayah memiliki akses mudah terhadap bahan makanan segar setiap hari. Dengan adanya mie instan yang dapat disimpan lama, keluarga memiliki cadangan makanan yang praktis ketika bahan makanan lain sulit didapat. Dalam situasi tertentu, Indomie bahkan menjadi alternatif karbohidrat yang menarik. Ketika harga bahan pokok tradisional seperti beras mengalami kenaikan, mie instan dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Dengan harga yang relatif murah dan cara memasak yang sangat mudah, Indomie mampu mengisi celah antara makanan pokok dan makanan ringan. Namun salah satu kunci terbesar dari keberhasilan Indomie di Nigeria adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan selera lokal. Meskipun berasal dari Indonesia, Indomie tidak memaksakan rasa asli yang mungkin terlalu asing bagi lidah masyarakat Nigeria. Sebaliknya, mereka melakukan inovasi dengan menciptakan varian rasa yang disesuaikan dengan preferensi lokal. Masyarakat Nigeria dikenal menyukai makanan dengan rasa yang kuat, kaya rempah, dan seringkali memiliki tingkat kepedasan tertentu. Indomie kemudian menciptakan beberapa varian rasa yang terinspirasi dari masakan lokal. Salah satu contohnya adalah varian rasa jollof. Jollof rice merupakan salah satu makanan paling populer di Afrika Barat. Hidangan ini terkenal dengan kombinasi rasa tomat, bawang, dan rempah-rempah yang khas. Dengan menciptakan mie instan yang memiliki rasa mirip dengan hidangan tersebut, Indomie berhasil membuat produknya terasa lebih dekat dengan budaya kuliner setempat. Selain itu, ada juga varian rasa chicken pepper soup yang terinspirasi dari sup ayam pedas khas Nigeria. Varian ini menghadirkan sensasi rasa pedas dan aroma rempah yang kuat, sesuatu yang sangat disukai oleh banyak konsumen di negara tersebut. Melalui strategi adaptasi ini, Indomie tidak lagi dianggap sebagai makanan asing. Justru sebaliknya, banyak orang merasa bahwa mie instan ini seolah-olah merupakan bagian alami dari dunia kuliner mereka. Rasanya familiar, mudah disukai, dan cocok dengan kebiasaan makan masyarakat setempat. Pada masa-masa awal kehadirannya, Indomie hampir tidak memiliki pesaing di pasar mie instan Nigeria. Kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi perusahaan untuk membangun dominasi pasar. Dalam beberapa periode bahkan disebutkan bahwa Indomie pernah menguasai hampir seluruh pasar mie instan di negara tersebut. Dominasi ini kemudian melahirkan fenomena bahasa yang sangat unik. Seiring waktu, nama Indomie menjadi begitu identik dengan produk mie instan sehingga orang mulai menggunakan kata tersebut sebagai istilah umum. Ketika seseorang ingin memasak mie instan, mereka tidak lagi mengatakan ingin memasak mie. Mereka mengatakan ingin memasak Indomie. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya merek tersebut tertanam dalam kesadaran publik. Bagi banyak perusahaan, mencapai tingkat pengenalan merek seperti ini adalah mimpi besar yang sangat sulit diwujudkan. Kesuksesan Indomie di Nigeria juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dengan adanya pabrik produksi lokal, ribuan lapangan kerja tercipta bagi masyarakat setempat. Industri ini memberikan peluang pekerjaan di berbagai bidang, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam berbagai program sosial dan kegiatan pengembangan masyarakat. Keterlibatan seperti ini membantu memperkuat hubungan emosional antara merek dan konsumen. Indomie tidak hanya dilihat sebagai perusahaan asing yang menjual produk, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat lokal. Seiring berjalannya waktu, Indomie semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nigeria. Produk ini dapat ditemukan di rumah-rumah,
di kantin sekolah, di kios jalanan, hingga di restoran kecil. Banyak orang yang tumbuh besar dengan mengonsumsi Indomie sejak masa kecil mereka. Bagi sebagian keluarga, mie instan ini bahkan menjadi makanan yang menghadirkan rasa nostalgia. Ia mengingatkan pada masa-masa sederhana ketika keluarga berkumpul dan menikmati makanan yang mudah disiapkan namun tetap lezat. Semua ini menunjukkan bahwa keberhasilan Indomie di Nigeria bukanlah kebetulan. Ia merupakan hasil dari strategi yang matang, pemahaman pasar yang mendalam, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal. Indomie tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan dengan masyarakat. Kisah ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sebuah merek dapat berhasil di pasar global. Memiliki produk yang baik tentu penting, tetapi itu saja tidak cukup. Perusahaan juga harus memahami budaya, kebutuhan, dan kebiasaan masyarakat tempat mereka beroperasi. Indomie telah membuktikan bahwa ketika sebuah perusahaan mampu menghormati dan menyesuaikan diri dengan lingkungan lokal, produk asing pun dapat diterima dengan sangat baik. Bahkan dalam beberapa kasus, produk tersebut bisa berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dari sekedar mie instan yang lahir di Indonesia, Indomie kini telah menjadi simbol keberhasilan bisnis global. Ia menunjukkan bahwa inovasi, keberanian, dan adaptasi dapat membawa sebuah produk sederhana menembus batas geografis dan budaya. Hari ini, jutaan warga Nigeria mungkin tidak pernah membayangkan hidup tanpa Indomie di dapur mereka. Mie instan ini telah berubah dari sekedar makanan praktis menjadi sahabat sehari-hari yang selalu ada ketika dibutuhkan. Sebuah kisah luar biasa tentang bagaimana satu produk sederhana dari Indonesia mampu menaklukkan hati sebuah negara di benua Afrika.